A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan taiban wa amalan mutaqabbalan jal ghufur. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berjumpa lagi di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar sedikit demi sedikit ya bagaimana membangun ya, atau mewujudkan cita-cita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema di dalam program Keluarga Muslim, yaitu tentang mencegah pemborosan ya, atau sifat boros di dalam rumah tangga. Salah satu hal yang kemudian menjadi masalah ya, utama ya di dalam rumah tangga ya, baik muslim maupun non muslim ya, sama aja, adalah masalah finansial ya, atau masalah ekonomi. Bahkan ini sering sekali menjadi alasan ya di banyak kasus-kasus perceraian. Jadi kalau pergilah ya kita ke kantor KUA ya urusan agama ya, di Depok aja itu ya, kalau kata teman saya yang pernah datang ya, mengantar seorang sahabat ya, itu antri ya, antri yang mau ngajuin gugatan cerai ya Allah. Dan kebanyakan yang menggugat perempuan. Dan usut punya usut ya, rata-rata persoalannya finansial. Ya banyak juga yang kemudian kasusnya adalah karena perselingkuhan. Ya, tapi perselingkuhan juga biasanya motifnya itu tadi karena masalah ekonomi, masalah finansial. Ya. Dia mau diselingkuhi oleh orang yang uangnya lebih banyak. Jadi ini menjadi alasan yang klasik ya, bukan klasik lah, memang begitu kenyataannya. Bahwa masalah finansial sering menjadi pemicu ya terjadinya masalah di dalam rumah tangga. Dan tentu ini dari dua sisi ada dari dua sisi yang berbeda juga bisa kita lihat ya, misalnya dari sisi suami misalnya kan. Ada suami yang kemudian ya, selalu ya ribut dengan istrinya ya, dengan keluarganya gara-gara istrinya boros. Ya, boros ya, dikasih uang berapa aja habis ya, bahkan ninggalin utang ya utang kartu kredit ya, uang bulanan rutin, tapi di ujung-ujungnya suami harus bayar kemudian tagihan kartu kredit atau tagihan pay letter itu ada ya gitu kan. Nah, itu kemudian menjadi ribut ya, menjadi ribut cekcok dan bisa berujung perceraian. Dari sisi istri juga sama ya. Ada suami-suami yang kemudian ya punya gaya hidup boros, lalu kemudian ujung-ujungnya ngutang.
ngutang sana sini ya. Yang sering diteror istrinya sama pinjolnya. Suami jadi korban pinjol karena gaya hidup borosnya, lalu kemudian yang jadi korban ya, ditagih itu istri. Banyak yang begitu ya. Istrinya stres karena setiap sebentar harus terima telepon dari pinjol gitu ya. Yang nagih dengan bahasa yang kasarnya, wah macam-macam. Sampai ada yang bunuh diri kan, yang ada di teror pinjol ya. Kemudian juga didatengin ya, teror pakai handphone, datang kadang-kadang kan debt collectnya, marah-marah, yang utang suaminya ya, tapi yang diteror istri, suami ngumpet kemana gitu ya. Lalu kemudian yang dijadikan sasaran oleh debt collect adalah istrinya, padahal istrinya nggak tahu apa-apa. Bahkan ketika suaminya minjem duit, istrinya nggak tahu juga, nggak kebagian juga gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga kemudian ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, nah ini yang harus kita waspadai. Ya, baik kita sebagai suami ataupun kita sebagai istri. Ya, jadi sifat boros itu masalah, sumber masalah. Itulah ya. Sifat boros itu sumber masalah. Sumber masalah di dalam rumah tangga. Makanya kemudian kita harus menjauhkan diri dari sifat boros. Ayatnya sudah tegas dan jelas ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ya, surah yang ke-17 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tubadzir tabdzira ya. Dan janganlah kamu ya, suka menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya. Karena sesungguhnya kata Allah, pemboros-pemboros itu ya, orang yang hidupnya boros itu kanu ikhwanas syayatin. Mereka itu adalah kerabat, sahabat, ya, saudaranya setan. Saudaranya setan-setan. Nah, setannya banyak. Ayat ini tentu menjadi sebuah penegasan kepada kita bahwa gaya hidup boros itu bukan sifat yang baik bagi seorang muslim. Boleh dikatakan sifat boros adalah sifat haram ya, bagi seorang muslim dan muslimah. Ya. Jadi seorang muslim Allah haramkan ya, memiliki sifat boros, demikian juga seorang muslimah Allah haramkan untuk memiliki sifat boros. Di sini kemudian kita harus muhasabah diri. Bagaimana saya termasuk ke dalam kategori orang yang Allah sifatkan sebagai pemboros ya, di dalam membelanjakan harta. Istri juga sama, ya muhasabah diri ya. Apakah saya sebagai istri termasuk ke dalam kategori orang yang suka boros atau menghambur-hamburkan harta? Kalau iya, segera kemudian bertaubat kembali kepada Allah, tinggalkan itu sifat boros. Nah, pertanyaannya, boros itu apa, Pikenji? Gitu ya. Boros itu apa gitu kan? Yang disebut menghambur-hamburkan itu. Kalau saya ngundang orang, saya kasih makan semua orang-orang, ini apa itu boros gitu ya? Neraktir temen, apa itu boros? Nah, gitu ya. Kan jadi pertanyaan. Dalam hal ini menurut para ulama ya, berdasarkan kepada pendapat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas yang mengatakan yang disebut dengan tabzir yaitu pemborosan adalah membelanjakan sesuatu bukan pada jalan yang benar, bukan pada jalan yang seharusnya, bukan pada jalan yang Allah ridhoi. Ya itu ajalah prinsipnya. Kalau kita membelanjakan sesuatu dan itu bukan sesuatu yang bukan Allah ridhoi, bukan pula satu hal yang dibenarkan ya, oleh syariat gitu ya. Ya termasuk itu tadi ya, belanja suami nggak tahu, itu kan juga tidak benar. Nah, ini kadang-kadang kan musim belanja online gitu ya. Nggak ngira-ngira istri ya belanja ya online, suami nggak tahu ya, nggak ngomong ke suami, tahu-tahu tagihannya bengkak. Nah, suaminya bingung, dari gimana ini gitu ya.
Itu kan bukan jalan yang benar juga. Kalau mau benar gimana? Ya tanya suami, bang, saya mau beli kulkas nih 3 pintu, boleh nggak? Online. Suami bilang berapa harganya, sekian, boleh. Kalau boleh itu baru benar. Kalau nggak benar ya nggak ngomong ke suami, tahu-tahu udah beli aja. Suaminya kaget, nah ini yang jadi masalah. Ya. Ulama lain yang mengatakan ya, seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya di jalan yang benar, itu bukan tabzir, bukan pemborosan. Tapi jika seseorang membelanjakan 1 mud saja, ya, seraup lah gitu ya, beras gitu ya, pada jalan yang keliru ya, pada jalan yang tidak dibenarkan syariat, itulah dinamakan dengan tabzir atau pemborosan. Ada juga ya ulama yang mengatakan ya, yang namanya tabzir atau pemborosan adalah mengeluarkan sesuatu ya, atau mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat kepada Allah ya, pada jalan yang salah dan jalan untuk berbuat kerusakan ya. Kan ada ya orang belanja beli pilok ya, buat nyoret-nyoret jalanan ya, vandalisme ya, nah, itu masuk gitu ya. Ibnul Jauzi berkata bahwa yang dimaksud dengan boros ada 2 pendapat ya di karangan para ulama. Yang pertama, boros yaitu berarti menginfakkan, membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Nah ini sebagaimana disebutkan di banyak kitab tafsir ya. Kemudian yang kedua, boros diartikan sebagai penyalahgunaan ya, dan bentuk ya, membuang-buang harta. Ya, sebagaimana Abu Ubaidah berkata, ya, mubazir atau orang yang boros adalah orang yang menyalahgunakan, merusak dan menghambur-hamburkan harta. Nah, itu definisinya. Jadi prinsipnya satu ya kita belanjakan harta kita di jalan yang tidak Allah ridhai. Yang kedua ya jalan yang tidak benar. Yang ketiga ya di jalan maksiat ya. Kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Itu disebut sebagai tabzir atau pemborosan. Prakteknya ya macam-macam lah ya. Pergi ke pub, ya, dugem-dugem gitu ya, jam sampai larut malam, orang sholat tahajud ya, ini di bar ya, anggut. Nah, itu jelas itu ya pemborosan. Ya kongko sama temen ya, habis pulang kerja sampai jam 1 malam ya, makan-makan, minum-minum ya. Walaupun makanan minumnya halal, istrinya di rumah nungguin aja ya, udah dimasakin, suami nggak pulang-pulang. Itu pemborosan itu, mubazir namanya. Suami istri udah masakin di rumah bagus-bagus, dibelanja di luar. Itu pemborosan. Yang dibeli di traktor teman-temannya lagi. Ya, anak istrinya makan yang ada di rumah, dia makan yang ada di kafe, di restoran. Itu pemborosan. Kalau dari sisi istri ya itu tadi ya belanja online ya. Apalagi flexing ya, ngeluarin duit buat flexing ya, belanja buat pamer. Lagi musim nih kan. Yang kayak gitu-gitu tuh masuk dalam kategori boros. Dan ini harus dihindari oleh setiap muslim dan muslimah. Apalagi kemudian ya punya cita-cita ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Maka sifat ini, kebiasaan ini tidak boleh. Nah, bagaimana tipsnya Bikenji supaya kemudian kita bisa mencegah sifat tabzir ya atau sifat boros dalam rumah tangga kita. Nah, dan tapi sebelum kita bahas itu ya di dalam hal ini para suami ya para istri juga jangan sampai melewati batas ya, saking berhati-hatinya supaya tidak boros tapi jatuhnya jadi kikir, jadi pelit gitu ya. Suami nggak mau boros ya, tapi ujung-ujungnya dipelit. Sampai-sampai istrinya ya harus bertahan dengan daster sobek begitu. Ya nggak boleh gitu kan, karena ada ayatnya itu ya yang melarang. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir ya. Kalau berlebihan takutnya nanti jatuhnya ke boros, kalau terlalu ketat jatuhnya kikir ya. Tapi Allah sebut apa? Wa kana baina dzalika qawama ya. Yang bagus itu di tengah-tengah antara itu ya. Berlebih-lebihan tidak ya. Kikir ya atau pelit juga tidak. Ini berarti itu situasinya case by case kan. Ya tergantung masing-masing rumah lah ya, budgetnya berapa ya, pendapatan berapa, kemudian anggaran belanja berapa itu bisa dikira-kira. Ya, kalau gajinya 1 miliar sebulan ya, belanja cuman 100.000 ya 500.000 itu kekir ya. Ya belanja kalau budget berapa, income 1 miliar ya belanja 500 juta sebulan ya, masih wajar itu ya. Nah, itu. Yang nggak wajar 1 miliarnya habis, ya. Habis untuk belanja ini belanja itu. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami juga itu kan. Nah, bagaimana tips dan kiatnya agar kemudian keluarga kita ini tidak terjerumus ke dalam sifat boros. Ya, ada 7 lah ya, paling tidak ya, yang coba ya saya angkat dan mudah-mudahan ini bisa jadi solusi juga ya. Yang pertama ya, seorang suami atau istri ya harus paham mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, yang diutamakan kebutuhan, bukan keinginan. Emang kita perlu. Nah, itu dia yang diprioritaskan. Kalau cuma ingin, nah ini kadang-kadang kita tuh banyak susah gara-gara memenuhi keinginan yang sebetulnya bukan kebutuhan. Yang disebut kebutuhan itu memang kita memerlukan dan kita pakai, kita gunakan. Kalau itu nggak ada ya kita susah. Nah, itu namanya kebutuhan. Ya, kalau keinginan nggak ada pun nggak ada masalah. Nah, itu berarti itu nggak perlu jadi prioritas. Ya prioritasnya apa, perlu penuhi dulu yang kebutuhan. Jadi kalau ada opsi ya pilihan ini kebutuhan, ini keinginan. Yang keinginan nggak abaikan dulu. Ya pengennya punya mobil mewah. Nah, itu. Pengennya, tapi kan kalau kebutuhannya baru mobil biasa juga cukup lah gitu ya. Bisa kalau sekedar untuk menyampaikan kita ke tujuan, nggak perlulah kita beli mobil mewah. Ya. Cukuplah kita ya beli mobil yang biasa-biasa aja. Ya, sisanya ya buat kebutuhan yang lain, kan kebutuhan kita banyak gitu ya. Makan, ya, pendidikan anak, ya, skincare-nya istri, ya, begitu ya. Daripada beli mobil mewah mendingan beli skincare buat istri kan, biar istri tambah cantik, jadi dia nggak ngelirik perempuan lain begitu kan. Nah, itu namanya tahu ya yang mana kebutuhan. Skincare ini karena menjadi kebutuhan ya sahabat itu, kebutuhan para istri ya, karena kan wajah itu dirawat bukan diedit ya. Kebanyakan orang sekarang wajah yang diedit ya. Jadi suaminya lebih banyak ngeliat handphone ngeliat aslinya buluk gitu ya. Ya, jadi biar istrinya sama-sama cantik ya, dilihat langsung cantik, dilihat di handphone juga cantik, ya kasihlah ya uang perawatan. Itu termasuk kebutuhan ya. Tapi kalau perhiasan, nah itu udah jatuhnya keinginan. Jadi utamakan ya kebutuhan dulu baru keinginan. Kalau udah kebutuhan tercapai, masih ada sisa budget, keinginan pun dipilah dan pilih ya. Kalau keinginan-keinginan yang bertentangan dengan syariat ya, bertentangan misalnya ingin ini buat apa, buat biar nunjukin ke orang, nah itu kan salah itu ya. Nah, itu jangan dipenuhi. Tapi kalau keinginan-keinginan yang tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar ketetapan Allah, tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya boleh. Ya, silakan saja ya, duit-duit sendiri itu kan, bukan duit orang itu ya. Maka tidak ada masalah. Yang kedua, pandai-pandailah di dalam mengatur keuangan. Jadi harus punya manajemen keuangan di dalam rumah tangga. Jadi harus ada manajemen ya. Ya bagus kalau misalnya istri ya atau suami kemudian membuka rekening ya, atau
tempat penampungan uang itu di 2-3 tempat lah ya. Kalau rekening berarti ada 2-3 rekening ya. Nanti ada pos-posnya ya. Ya, kalau istri mungkin malas bikin pakai rekening, ya udah kalau mau pakai uang cash bikin amplop ya. Kalau zaman saya dulu di pesantren tuh diajarin gitu sama guru ekonomi, pakai amplop aja ditulis ya. Uang makan bulanan 1 amplop ya. Uang jajan anak 1 amplop. Bayar cicilan tagihan 1 amplop ya. Jadi di amplop-amplopin, begitu suami datang, "Bunda, ini nafkah dari ayah ya, sekian juta bulan ini." Nah, istri langsung dipos-poskan. Itu manajemen ya. Pengaturan pengurusan keuangan di dalam rumah tangga. Sehingga kemudian ketika ada di luar kebutuhan itu tadi ya, amplopnya berdasarkan kebutuhan dulu, jangan keinginan ya. Ya belanja makan butuhnya sekian juta, ya diamplopkan 1 bulan. Ya, kemudian jajan anak sekian ya. Jadi ngambilnya dari situ aja udah. Ya, anak-anak datang, "Ma, mau beli ini beli itu." Nah, lihat tuh amplopnya masih banyak gak duitnya ya. Kalau udah tipis ya suruh anak tuh ngerem-ngerem, udah kemarin udah jajan ya, jangan jajan lagi gitu ya. Nah, atau dipatok nanti gitu kan. Sehingga anak-anak kemudian juga terbiasa untuk mengerem keinginan itu ya. Uang makan, uang jajan anak, uang skincare ya, di budget lah, dianggarkan begitu kan. Kalau yang kontrak ya uang kontrakan ya. Udah ada pos-posnya ya. Itu bagus ya. Sehingga kemudian kita tahu ya sebetulnya dalam sebulan itu kita perlu berapa. Andai kata Allah buka pintu rezeki lebih luas lagi, ada sisa lebih, ya itulah yang kemudian kita bisa gunakan untuk memenuhi keinginan yang tidak melanggar syariat. Nah, mau pergi haji, pergi umroh ya, pergi healing, jalan-jalan kan juga itu perintah syariatnya, healing gitu, jalan-jalan. Ajak anak main gitu kan. Beli perhiasan begitu ya. Biar tambah cantik istri, dibeliin perhiasan. Itu dari budget itu jelas. Kemudian yang ketiga ya, yang juga bisa kita lakukan dalam rangka mencegah sifat boros adalah membuat rincian anggaran. Ya, tadi kan dipos-posin tuh ya. Kita sebetulnya perlu duit buat apa aja sih gitu ya. Ya diskusi lah sama suami ya. Oh, perlu buat makan, bayar kontrakan, bayar cicilan ya, bayar uang sekolah anak, bayar uang kuliah siapa gitu kan. Untuk ngasih orang tua setiap bulan itu kan harus dianggarkan, harus ada pos-posnya. Lalu kemudian dirinci ya, dibuat rincian. Makan itu sebetulnya sehari berapa ya, biar ketahuan ya, sekedar kita bisa bertahan hidup ya, kita makan itu anggarannya sehari berapa, kalilah kemudian sebulan. Nah, nanti muncul angka sekian juta untuk makan ya. Ini istri yang telaten luar biasa, ini jadi amal soleh yang besar ya, membantu suami ya. Katakanlah dia tidak mencari nafkah ya, tapi ketika dikasih nafkah oleh suaminya dia tahu, dia buat rincian ya. Atau sebelum suaminya ngasih ya, udah ada rinciannya ya, belanja bulanan ya, atau keperluan anggaran bulanan, sodorkan ke suami. Ini bang totalnya 10 juta per bulan. Nah, ini rinciannya. Ya, biar suami lihat. Kan nanti suami bisa nilai itu kan. Oh iya. Yang nggak logis dicoret sama suami, kurangin. Jadi suami juga nggak perlu ribut, emang kebutuhannya segitu. Dan dia jadi tahu ternyata keperluan kita sebulan sebetulnya. Tapi saya belum bisa ngasih. Ya, keperluan kita itu 10 juta sebulan, tapi saya belum bisa ngasih segitu. Income saya baru 8 juta sebulan. Nah, maka jangan pelit-pelit gitu kan ya, minta maaf lah Messi, Adinda ya, Kanda minta maaf ya. Ya Kanda baru bisa ngasih ya 8 juta karena memang ya gaji Kanda ya segitu misalnya. Ya, kan enak gitu ya. Dan gak perlu debat gitu ya. Kadang-kadang suka terjadi perdebatan, pertengkaran ya, antara suami dan istri gara-gara itu tadi tidak ada rincian yang jelas. Suami marah-marah, kenapa dikasih uang belanja habis belum nggak jelas, katanya gitu ya.
habis terus masih kurang malah nyisain utang di warung misalnya gitu ya. Itu karena nggak ada rincian. Nah, maka para istri ya saya sarankan membuat rincian, kan yang lebih tahu ya anggaran bulanan itu kan istri sebetulnya. Suami makan yang penting dia mah ada ongkos ya, kemudian ada uang makan siang gitu kan. Kalau yang rokok ya rokok lah gitu ya. Kalau yang suka main futsal biasanya ada anggaran untuk urunan nyewa lapangan gitu ya. Kalau yang suka mancing ya ada anggaran buat beli umpan. Itu ya diperjelas. Nah istri harus punya itu. Biar nggak usah capek-capek ngejelasin ya. Buat aja tiap bulan. Kan nggak susah ya. Kalau ada kenaikan ya tinggal tulis tuh ada kenaikan. Misalnya kok ada selisih ini bunda ya. Bulan lalu bunda ajuin 5 juta sekarang kok jadi 6 juta. Ya tinggal jelasin nih ada kenaikan barang bang. Nggak percaya juga browsing beritanya tuh bang di beritanya ya, harga beras naik gitu ya. Kan enak gitu ya, nggak perlu debat lah ya, suami juga paham ya. Jadi yang disalahin bukan istri tapi pemerintah gitu ya. Istri jangan jadi korban ya. Suami jangan memarahi istri gara-gara kebijakan pemerintah yang menaikkan harga barang ya. Nah itu yang harus dipahami. Yang keempat, nah ini fenomena sekarang ya, ya mengurangi paparan aplikasi belanja online ya. Jadi jangan berlama-lama ya di aplikasi buka aplikasi belanja online, di browsingin itu kan, nyari yang murah atau nyari yang lagi tren. Udahlah itu jangan dijadiin kebiasaan. Ya, suami juga ingatkan. Ya. Ya, bunda hanya boleh membuka aplikasi belanja online sebulan sekali aja. Nah, di awal bulan. Nah, gitu ya. Itu pun nanti yang mau dibeli harus sepengetahuan ayah. Ya. Nanti didiskusikan, kalau memang layak beli, ya jangan main beli-beli aja. Kadang-kadang ya aplikasi-aplikasi itu ya jadi godaan. Kan kalau dulu saya istilahnya apa itu window shopping ada begitu ya. Kalau dulu window shopping itu kan jalan ke mall, kemudian lihat-lihat etalase. Kalau sekarang nggak perlu ke mall, ya tinggal browsing aja, buka aplikasi gitu kan. Lihat-lihat, itu karena bisa habis waktu 2-3 jam tuh, dan rasanya nggak mungkin kalau udah begitu kemudian nggak nyelonong beli gitu ya. Nah, ini yang benar harus dihindari ya. Kalau serasanya ya ekonomi masih pas-pasan ya itu. Tapi kalau udah rezeki Allah perluas gitu kan ya, suami bisa ngasih nafkah besar ya. Kemudian istri juga punya penghasilan ya. Mau sesering apapun boleh, tapi tetap pada prinsipnya yang dibeli yang memang yang dibutuhkan dan tidak melanggar syariat ya. Karena orang nggak selamanya kaya ya, nggak selamanya sehat. Ada masa-masa dia kekurangan ya, dia membutuhkan bantuan. Makanya kemudian ketika lagi jaya-jayanya banyak uang ya, jangan kemudian dihambur-hamburkan. Kemudian yang kelima, ini juga fenomena zaman sekarang ya, membatasi penggunaan kartu kredit. Nah, ini suami juga jangan gampang aja ngasih kartu kredit ke istri gitu kan. Ya mungkin istrinya nggak masalah, tapi dia punya teman ya pembisik sejati ya, rayuannya maut. Itu bahaya juga ya. Jadi suami biar suami yang pegang kartu kredit ya, kalau istri nanti perlu ya tinggal minta ke suami, Pak hari ini aku mau belanja, pinjam kartu kreditnya, dibatasin ya, berapa belanjanya sekian, dibatasin, jangan kemudian dilepasin aja ya. Nyicilnya kan berat itu ya. Nah, itu jadi masalah ya. Dan suami harus tahu ya, penggunaan kartu kredit ya, yang limit bagi kemampuan dia membayar ya, itu berapa. Nah, dan istri harus tahu, bunda kalau bunda memakai kartu kredit ya limitnya ya sekian juta, karena itu nanti kan gaji yang ada ya, income yang ada nanti dipotong untuk keperluan kita plus nanti cicilan. Lewat dari itu siap-siaplah kita kemudian nahan makan gitu ya. Nah, itu harus dipahami oleh Paris. Jadi batasilah penggunaan kartu kredit ya. Jangan apa-apa gesek ya.
Yang keenam, ya, meminimalisir kegiatan sosial yang sifatnya konsumtif. Kongko ya suami nongkrong sama teman-teman ya di kafe, di kantin, di restoran. Kurangin lah ya. Kalau udah punya keluarga itu keluarga yang utama. Istri juga sama ya. Kumpul-kumpul dengan teman-teman SMA, SMP ya, ibu-ibu sosialita. Nggak zaman lah ya. Ya nongkrong di mall, di kafe, di restoran, coffee shop. Ya. Diminimalisir, bukan nggak boleh. Ya, boleh lah kalau buat healing ya. Ya teman, jadi janjian sama teman di kafe ini enak makanannya. Sekali-sekali boleh. Tapi jangan kemudian dijadiin kebiasaan setiap hari. Ya. Tahu-tahu nanti tekor. Ya kalau memang itu perlu ya dibuat anggarannya. Ya. Healing ke kafe, ya, ada anggarannya sekian ratus ribu atau sekian juta dianggarkan. Kalau tidak habis ya udah nggak bisa lagi ya ngumpul-ngumpul dengan teman. Ya. Kalau ngumpulnya sama istri, sama suami, sama anak nggak apa-apa. Allah ganti nanti tuh. Ya. Suami, ayo kita ngumpul, kita kumpul di kafe, kita main ke mall. Gitu ya. Nggak apa-apa ya. Insyaallah Allah ganti. Karena membahagiakan istri, ya, membahagiakan anak, membahagiakan suami. Yang jadi masalah kalau kan kebahagiaan orang lain. Orang lain yang bukan bagian dari keluarga kita juga itu ya, teman ya. Apalagi selingkuhan, nauzubillah ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ya, yang bisa kita lakukan untuk mencegah sifat boros adalah ya, menabung. Ya, jadi ada baiknya ya suami kemudian buka rekening, buka ya terserah mau rekening di bank ya. Kalau bank syariah ya, jangan bank yang konvensional, haram. Cari bank syariah ya, kecuali bank lewat doang tuh ya. Kalau bisa di bank syariah alhamdulillah ya, bagus. Ada ya dan rekening atau tempat ya untuk kemudian kita menyimpan kelebihan ya. Mungkin setelah kebutuhan dipenuhi ada nih kelebihan itu kan uang, silakan ya disimpan. Nanti udah cukup buat dijadiin emas 10-20 gram, dia belikan emas sebagai investasi ya, suruh istri pakai Adinda, kan seneng tuh ya. Dibeliin perhiasan istri, perhiasan untuk anak, nabungnya begitu ya. Udah banyak perhiasannya belinya, ya udah beliin tanah ya. Beliin ruko gitu ya, beliin rumah, investasi gitu ya. Atau ada teman yang mau bisnis, kita sudah uji ya, fit and proper test bagus ini ya. Boleh investasikan ke sana ya. Itu baru betul ya. Jadi insya Allah kalau kayak gitu kita pengeluaran akan lebih terarah, tidak boros, nggak karu-karuan ya. Jadi itulah ya sahabat Dream ya, pembahasan terkait dengan mencegah sifat boros atau pemborosan di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.